Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi, khususnya jemaat IMC Pengharapan Malang dan juga saudara-saudara yang lain yang ikut di dalam belajar bersama-sama melalui pendalaman Alkitab pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan mempertemukan kita kembali, dan secara khusus pada sore menjelang malam hari ini kita membahas tentang keselamatan di dalam perspektif Kristen atau menurut Alkitab itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan atau jauh lebih dalam lagi masuk di dalam materi tentang keselamatan, maka kita kembali menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika kami boleh diberikan kesempatan kembali bertemu di dalam program PA ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami. Terlebih ketika kami belajar tentang tema keselamatan, dialah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu juga yang penuh dengan keterbatasan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kata-kata yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudaraku, berbicara tentang keselamatan sekali lagi, ini adalah kerinduan banyak orang, ya. Jadi manusia secara universal merindukan yang namanya keselamatan. Bahkan banyak orang yang berusaha untuk memperoleh kepastian tentang keselamatan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku, apa itu keselamatan? Nah, keselamatan itu berbicara tentang pembebasan, ya. Pembebasan dari mana? Dari dosa dan akibat-akibatnya. Jadi keselamatan tidak hanya berbicara tentang keselamatan secara fisik, tapi di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kebebasan secara rohani, ya, kebebasan dari penderitaan maut, dari dosa dan akibat-akibatnya. Apa itu akibatnya? Kita akan melihat nanti, yaitu maut. Nah, Yesus berkata seperti ini, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini adalah keselamatan, ya, dan tidak turut dihukum. Nah, ini juga berbicara tentang keselamatan, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya, ketika kita memperoleh keselamatan, maka yang kita peroleh, yang pertama, kita mempunyai hidup yang kekal. Tentunya hidup yang kekal bukan kekal dalam dunia ini, tapi hidup yang kekal secara rohani. Ya, ketika kita sudah meninggal, kita akan mengalami kekekalan di mana kita bisa bersama-sama dengan Allah. Yang kedua di sini, itu kita tidak turut dihukum. Artinya kita tidak akan mendapatkan akibat daripada dosa kita. Ya, sebab akibat dosa itu adalah maut. Sehingga ketika kita sudah diselamatkan, mendapat keselamatan, kita terbebas dari situ, dan dilanjutkan bahwa kita sudah pindah ketika kita percaya, ketika kita memperoleh keselamatan, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, saudara-saudaraku, dilanjutkan lagi, ya. Selain daripada Yohanes 5 ayat 24 tadi, dilanjutkan di dalam Matius pasal 1 ayat 21, di mana malaikat mengatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, umatnya dari dosa. Ini adalah keselamatan. Nah, saudara-saudaraku, siapakah yang dapat menyelamatkan manusia? Sekali lagi, banyak orang yang pengen berusaha sendiri supaya mendapatkan keselamatan. Tapi sayangnya, apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Karena Alkitab mengatakan bahwa karena manusia ditetapkan untuk mati hanya untuk satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Karena kenapa? Apa yang ada di dalam diri manusia? Kalau kita kembali kepada materi beberapa waktu yang lalu, maka fakta yang ada di dalam diri manusia, yaitu semua manusia itu berdosa. Semua manusia berdosa, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Sebab dikatakan di dalam Roma itu, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Fakta yang kedua, bahwa akibat dari dosa, upah dosa adalah maut. Dan yang ketiga, yang ada dalam diri manusia,
bahwa hukuman itu sudah pasti diterima oleh manusia itu sendiri, oleh saya dan saudara. Jadi 3 fakta ini yang ada. Sehingga karena kita berdosa, maka kita terpisah daripada Allah. Allah adalah kudus. Sedangkan kita berdosa. Allah yang adalah kudus tidak mungkin tidak bisa ataupun tidak bisa bersatu dengan kita yang berdosa. Ya. Sekali lagi, Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan kita manusia berdosa. Sehingga ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Ya. Ini adalah kematian secara rohani. Ini adalah kematian secara rohani, di mana kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah, di mana kita tidak bisa lagi langsung berhubungan dengan Allah. Karena kenapa? Kita sudah berdosa. Dan sekali lagi karena kita sudah berdosa dan terpisah dari Allah, maka hukuman itu pasti. Ya. Jadi setelah kita meninggal, setelah kita mati, maka ada penghakiman hidup bagi setiap kita atau bagi manusia. Akibat dosa, kalau kita melihat, maut artinya di dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya. Di mana di dalam Wahyu pasal 21 mengatakan bahwa di sana ada lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya. Dan dikatakan ini adalah kematian yang kedua. Ya. Ini adalah kematian yang kedua. Jadi hukuman atas dosa itu adalah kematian yang kedua, di mana kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan kematian. Sekali lagi, kematian itu apa? Keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan dengan Allah. Itu adalah akibat dari dosa kita. Dan itu adalah kematian yang kedua. Ini adalah kematian kekal. Di mana kita tidak bisa mendapatkan kesempatan, ya, kita tidak bisa mendekat, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Dan dikatakan kita ada di tempat penghukuman, yaitu lautan api. Banyak manusia yang berusaha untuk membebaskan diri dari hukuman Allah, dari hukuman dosa. Sehingga banyak manusia yang berusaha untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Tapi semuanya itu sia-sia. Karena Alkitab mengatakan begini, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita yang telah kita lakukan. Ya. Karena kenapa? Perbuatan baik tidak dapat membersihkan manusia dari dosa. Tuntutan Allah adalah kebaikan yang sempurna. Yang sempurna artinya kita tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Kita tidak pernah melakukan pelanggaran. Dan kita dikatakan sempurna, itu tidak pernah ada noda di dalam kehidupan kita. Ya. Pertanyaannya, siapa yang bisa seperti itu? Saya percaya saya dan saudara adalah orang berdosa. Setiap hari kita melakukan dosa, bukan? Dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan, terlebih lagi dosa dalam pikiran. Sehingga dosa kita itu tidak bisa membebaskan kita dari hukuman. Tuhan menuntut sempurna. Jadi sebaliknya, kita apapun yang kita lakukan di hadapan Allah, itu tidak pernah membuat kita terbebas dari dosa. Ya. Kebaikan apapun yang kita lakukan, belum tentu itu diterima Allah. Belum tentu itu seturut dengan standarnya Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, usaha untuk pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan baik, tidak dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Banyak yang berpikir juga bahwa mereka bisa bebas dari penghukuman itu melalui kepintaran, filsafat dunia. Ya. Jadi dunia berusaha untuk mencari Allah dan kebenarannya melalui pengetahuan, melalui filsafatnya sendiri. Manusia tidak dapat menemukan kebenaran dari dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang benar. Apapun yang dikerjakan manusia, apapun yang dilakukan manusia untuk mencari Tuhan, maka tidak dapat menemukan Tuhan yang benar.
Karena kenapa? Manusia sekali lagi telah jatuh ke dalam dosa dan mata rohani manusia telah ditutupi oleh dosa itu sendiri. Ya. Karena ada tertulis seperti ini. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ketika pun kita berusaha untuk mencari Allah, sesungguhnya manusia bukan mencari Allah, tetapi mencari pemuasan keinginan kita sendiri. Sehingga ketika pun kita terus berusaha, maka kita justru semakin kita tidak menemukan Allah. Karena kenapa? Bukan Allah yang kita cari, tapi justru kita lebih mencari pemuasan diri kita, batin kita, pemuasan hati kita. Sehingga filsafat dunia, usaha manusia tidak bisa membuat kita terbebas daripada hukuman dosa. Apakah moralitas bisa membebaskan kita dari dosa? Sekali lagi, moralitas pun juga tidak bisa menyucikan dosa manusia, dosa kita. Bahkan orang yang bermoral dan saleh sekalipun tetap memiliki dosa dalam dirinya. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang berani mengatakan aku tidak berdosa? Tidak ada seorang pun. Karena kita mengatakan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4b. Dengan jujur Yesaya mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi sesaleh apapun saya dan saudara, maka dikatakan oleh Yesaya, itu seperti kain kotor. Ya, saudara-saudara tahu kain kotor bukan? Kain kotor itu tidak layak untuk dipakai, tidak layak juga untuk disimpan. Layak hanya disingkirkan saja. Kalau tidak dicuci, biasanya dikasih di tempat yang kotor juga. Jadi apapun yang kita lakukan hanya seperti kain kotor. Artinya tidak berdampak untuk membuat kita bisa terbebas dari dosa atau menyucikan dosa kita. Pertanyaannya, kalau pekerjaan yang baik, filsafat dunia, moralitas, itu tidak bisa membuat kita terbebas dari hukuman Allah. Apakah agama bisa membebaskan kita dari hukuman Allah? Nah, saudara-saudaraku, agama dalam definisi yang sebenarnya ini adalah salah satu usaha manusia untuk mencari Allah. Agama adalah dibuat oleh manusia untuk menyatakan bahwa dia punya Tuhan. Ya. Jadi usaha manusia untuk mendapatkan hidup yang kekal itu salah satu melalui agama. Tapi sekali lagi, bagaimanapun manusia mencari jalan melalui kekuatan dan usahanya sendiri untuk menerima Allah, untuk menemukan Allah, namun usaha manusia itu selalu gagal. Ya. Karena dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya bahwa agama, usaha manusia, yang merupakan usaha manusia, itu tidak dapat juga membebaskan kita daripada hukuman. Tidak dapat membawa kita kepada keselamatan. Justru kita ada di dalam kematian kekal. Tapi justru di dalam ayat ini mengatakan, ya, Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 9 ini mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia berbicara tentang pemberian Allah secara cuma-cuma, di mana bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu, bukan karena kita memiliki keunikan, sehingga kita layak menerima itu. Tapi semata-mata diberikan oleh Allah. Justru ketika kita sebenarnya tidak layak, tidak mampu, tidak pantas untuk menerimanya. Tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya. Sehingga siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Maka manusia
hanya bisa diselamatkan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Sehingga tidak heran, saudara-saudara, kalau Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Artinya, bahwa tidak ada jalan yang lain untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan di dunia ini, tidak ada solusi dari dunia atau dari siapapun supaya kita memperoleh keselamatan selain daripada Yesus itu sendiri. Yesus bukan hanya pelaku jalan itu, tapi dia adalah jalan. Dia yang memberi jalan itu, dia adalah sumber keselamatan itu sendiri. Jadi tidak ada dari orang lain. Ya. Sehingga kalau kita melihat bahwa ketika kita menerima Kristus, dikatakan bahwa Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus yang adalah pemilik hidup, dia mampu mengalahkan maut. Ya, dia mampu mengalahkan maut sehingga dia bisa memberikan kita keselamatan itu. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia telah benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi keselamatan di dalam Kristus itu terjadi karena Yesus sendiri menanggung dosa kita, mati untuk dosa kita, mati untuk saya dan saudara, selayaknya saya dan saudara yang harusnya dihukum, tapi Kristus rela menanggung itu semua. Hanya untuk apa? Untuk memberikan saya dan saudara keselamatan. Ini adalah kasih Allah. Tidak ada Allah seperti ini di tempat lain. Allah yang lain tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Kristus yang mati untuk dosa kita. Nah, bagaimana respon kita? Ketika kita melihat bahwa Kristus telah mati bagi kita, Kristus adalah sumber keselamatan dan satu-satunya jalan kebenaran itu, jalan keselamatan itu sendiri. Apakah kita masih saja tidak memberikan diri untuk taat kepada Kristus itu? Tuhan telah mengasihi kita. Sebagaimana Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan meminta kita untuk percaya. Tuhan meminta kita untuk menyerahkan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Itu adalah tujuan Kristus. Dan ini adalah keselamatan itu sendiri. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Kristus memberikan nyawanya bagi kita, manusia berdosa. Yesus menerima kita. Orang-orang yang berdosa ini datang kepadanya. Kita siapa? Itu kita yang sadar oleh dosa-dosa kita. Dan kita mau percaya kepadanya. Karena hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, kita boleh mengenal Allah yang hidup. Sekali lagi, bahwa dosa telah membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak bisa menemukan Allah, mengenal Allah dengan benar. Tapi kita hanya bisa mengenal Allah, itu melalui iman kepada Kristus. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Ingat, yang menerima kuasa menjadi anak-anak Allah adalah hanya bagi mereka yang percaya, bagi kita yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudaraku,
Kristus telah mati bagi kita. Sehingga dia berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sekali lagi, ini adalah keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Kristus bagi kita. Sehingga di dalam Roma, Rasul Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Sehingga ketika kita sudah dipercaya, sudah menerima Kristus, sudah menjadi anak-anak Allah, kita telah menerima keselamatan itu. Sehingga apa yang kita peroleh, sekali lagi mempunyai hidup yang kekal, sudah pindah dari dalam, tidak turut dihukum, dan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ini yang kita peroleh ketika kita sudah diselamatkan. Nah, apa arti menerima Yesus secara pribadi? Menerima Yesus secara pribadi, yang pertama, itu menerima dia sebagai pemberi hidup yang kekal. Ya. Sebagai pemberi hidup yang kekal, artinya kita tidak lagi mengandalkan diri kita untuk mencari keselamatan. Sehingga yang kedua, artinya kita mengalihkan pengandalan diri kita kepada Yesus, hanya kepada Yesus saja, sebagai satu-satunya juru selamat. Yang ketiga, itu menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati kita. Dan yang keempat, bertobat dari dosa-dosa kita. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobat, supaya dosamu dihapuskan. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Bukan hanya engkau sendiri, tapi engkau dan seisi rumahmu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan sekali lagi, akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, materi hari ini mengajarkan kita bahwa kepastian keselamatan diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara sudah betul-betul percaya kepada Kristus? Apakah saudara sudah betul-betul memberi hidup kepada Kristus itu sendiri? Karena firman Tuhan ini mulai memberkati kita. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang masih belum dimengerti tentang keselamatan, silakan menghubungi saya secara pribadi. Silakan juga meninggalkan pertanyaannya melalui kolom chat di YouTube ini, sehingga kami hamba Tuhan boleh memberikan jawaban yang bisa menolong saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur jika kami boleh belajar bersama-sama tentang keselamatan. Tuhan, kami rindu Engkau memimpin kami untuk boleh lebih mengerti, untuk mulai melakukannya di dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.